Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa hafizukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang ijtihad, dan kita berakhir pada syarat menjadi mujtahid. Selanjutnya pada masalah yang kelima, masalah yang terakhir dari bab ijtihad ini adalah tingkatan mujtahid. Mujtahid itu bertingkat-tingkat. Yang pertama disebut dengan mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbat dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Para mujtahid ini yang paling terkenal adalah imam madhab yang empat. Bahkan menurut Imam As-Suyuti tingkatan ini sudah tidak ada lagi. Jadi imam madhab yang empat yang sudah kita jelaskan, dan insya Allah masih kita akan dapatkan dalam madhab nanti ya. Yang kedua adalah mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak, di bawahnya sedikit dari mujtahid mutlak, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak, tapi dia tidak menciptakan kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode dari salah satu imam mazhab. Mujtahid ini dapat juga disebut sebagai mutlak muntasib, ya, tidak mustaqil, tapi juga tidak terikat dan tidak dikategorikan taklid kepada imamnya. Artinya dia diberi kebebasan untuk ya, berijtihad, meskipun dia mengikuti kaidah-kaidah ya, imam yang sebelumnya atau yang dia ikuti, tapi dia boleh ya, menggunakan ijtihadnya ya, dia boleh berekspresi. Nah, kemudian yang ketiga mujtahid fil mazhab, yaitu mujtahid takhrij yang terikat oleh mazhab imamnya, tapi dia punya kebebasan menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil ya, jadi dia terikat oleh mazhabnya, tapi dia boleh melakukan ya, sesuatu berdasar dalil yang tidak sama dengan imam mazhabnya, tapi dia tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai oleh imamnya. Di antara ulama yang seperti ini adalah Hasan bin Ziyad dari golongan Hanafi, Ibnu Qayyim dan Ashhab dari golongan Maliki, serta Al-Buwaiti dan Al-Muzani dari golongan Syafi'i. Kemudian yang keempat mujtahid tarjih ya, mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij ya, artinya takhrij yang
dia bisa mentakhrij sendiri, ya. Nah, kalau di sini dia hanya menguatkan, mentarjih dalil yang disampaikan oleh imam-imam madhab. Tetapi menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ya, mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya dan cara memutuskan hukumnya, dan dia tahu bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat dan lain-lain. Jadi makanya disebut mujtahid tarjih, ya, tarjih. Jadi dia mencari mana yang lebih kuat dari dalil-dalil yang disampaikan oleh imam-imam madhab, ya, maka dia mengikuti itu. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan tingkatan mujtahid yang sebelumnya, ya, dalam mengetahui kaidah-kaidah imamnya, dia tergolong masih kurang. Di antara imam yang seperti ini adalah Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Imam Al-Ghazali. Kemudian yang terakhir, mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam madhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas, ya, atau yang sulit. Dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil, serta lemah dalam menetapkan qiyas. Menurut Imam An-Nawawi, tingkatan ini dalam fatwanya sangat bergantung kepada fatwa-fatwa yang telah disusun oleh imam mazhab, serta berbagai cabang yang ada dalam mazhab tersebut. Jadi dia hanya mengikuti fatwa, ya, fatwa yang disampaikan oleh imam-imam mazhab. Nah, kemudian kita beralih kepada masalah yang kedua dari bab yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, yaitu ijtihad dan madhab. Madhab menurut bahasa adalah pendapat atau kelompok atau aliran yang bermula dari pemikiran. Sedangkan menurut istilah adalah ijtihad seseorang imam dalam memahami suatu hukum fiqh. Pada dasarnya madhab-madhab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami nas Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pemahamannya, ya, perbedaan pendapat itu karena perbedaan mereka memahami, ya, seperti misalnya dalil tentang qunut, ya, jumhur ulama bahwa itu bukan sunnah, tapi mazhab Syafi'i memahami bahwa qunut itu sunnah. Nah, sehingga sebahagian mengatakan dalil tentang qunut, ya, adalah sesuatu yang dipahami oleh mazhab Syafi'i, ya, berbeda dengan pemahaman yang dipahami oleh jumhur ulama, ya, yang nas yang dipahami berbeda itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qanata, ya, berkunut. Kemudian hatta faraqad dunya, ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, ini dipahami berbeda, ya, oleh dua, ya, kelompok. Yang satu disebut jumhur ulama, ya, dalam hal ini dalam mazhab Hanafiyah, ya, Malikiyah dan Hanabilah, ya, sedangkan mazhab Syafi'iyah mengatakan sunnah, dengan memahami bahwa Nabi kunut hatta faraqad dunya, ya. Nah, ada satu kalimat
ya, dalam redaksi hadis ini bahwa betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunut. Nah, inilah yang disebutkan mungkin tidak sampai kepada Imam Syafi'i, ya, sehingga beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qanata hatta faraqad dunya, yaitu kalimat tsumma tarakaha, ya, tsumma tarakaha. Jadi betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkunut, tapi kemudian Nabi meninggalkan hatta faraqad dunya, ya, hatta faraqad dunya. Nah, ini perbedaan ya dalam memahami hadis. Nah, selanjutnya perbedaan ya mengenai maksud ayat-ayat zanniyud dalalah, ayat-ayat yang pengertiannya masih dapat ditafsirkan, adalah salah satu sebab timbulnya madhab-madhab dan aliran-aliran dalam Islam. Para mujtahid yang mendapatkan pahala adalah yang benar-benar mempunyai keahlian dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Nah, sehingga disebutkan bahwa para mujtahid ya dalam berijtihad itu kalau benar dia dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1. Dia dapat 1, Pak. Jadi tidak ada dikatakan bahwa pendapatnya tidak boleh diikuti. Jadi makanya ada yang disebutkan adalah kita mengikuti mana yang kuat, mana yang kuat. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki keahlian melakukan ijtihad, maka haruslah bertaklid, ya, mengikuti. Dan nanti kita akan lihat ya bagaimana yang dimaksud dengan taklid, atau mengikuti pendapat yang telah ditetapkan oleh para imam mazhab. Dan apabila mereka memaksakan diri untuk melakukan ijtihad, maka sama sekali tidak mendapat pahala, ya, bahkan akan mendapat dosa. Ini bagi siapa? Bagi yang belum bisa ya dikategorikan mujtahid, lalu dia berijtihad. Kenapa dia berdosa? Karena disebabkan kecerobohannya ya di dalam berijtihad. Nah, selanjutnya mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat berijtihad disebut mujtahid mutlak dengan menggunakan metode atau kaidah-kaidah untuk melakukan istimbat hukum, lebih dikenal dengan imam madhab. Dan orang yang mengikuti imam madhab itu disebut ya bermadhab atau pengikut madhab. Dalam fikih atau hukum terdapat 4 madhab besar seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini urutannya ya sesuai dengan umur. Jadi yang paling tua adalah Imam Abu Hanifah ya, yang pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan bahwa ini diambil dari ya, bukan namanya sebenarnya. Imam Hanafi itu bukan nama ya, Imam Hanafi. Hanafiyah itu diambil dari kepribadian beliau yang lurus ya dan tegas. Nah, namanya beliau adalah Nu'man bin Thabit. Nanti kita lihat ya di slide. Imam Maliki ya sesuai dengan namanya ya. Imam Syafi'i juga sesuai dengan namanya. Imam Ahmad bin Hambal juga sesuai dengan namanya, sehingga dinisbahkan kepada Imam Ahmad Hambali ya. Nah, mazhabnya adalah mazhab Hambali. Selain 4 mazhab tersebut, terdapat pula mazhab-mazhab lain yang dalam perkembangan selanjutnya tidak sebesar ke-4 mazhab terdahulu. Mazhab-mazhab tersebut adalah ya, mazhab Ats-Tsauri ya, Imam Ats-Tsauri, kemudian An-Nakhai ya, At-Tabari dan Al-Auza'i,
serta Imam Az-Zahiri, ya, Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri, dan ini yang banyak diikuti oleh pendiri pesantren, ya, sehingga dulu kami bukan diwajibkan, ya, kalau saya secara pribadi disuruh baca itu kitab Al-Muhalla, ya, Al-Muhalla karangan Daud Az-Zahiri, yang banyak disebutkan oleh beliau, bahkan berkalian dengan masalah salat, ya, salat Jumat, ya, salat Jumat, ya, yang mendasari pendapat beliau bahwa tidak ada salat zuhur di hari Jumat itu dari kitab ini. Kemudian di antara mazhab-mazhab ini yang menonjol adalah mazhab Az-Zahiri, ya, yaitu mazhab yang didirikan oleh Dawud bin Khalaf al-Asfahani yang lahir tahun 200 dan wafat tahun 270 Hijriah. Nah, dan ini juga yang diikuti oleh ada satu kitab yang monumental, ya, yang juga banyak dibaca oleh pendiri pesantren, sehingga beliau banyak menjadikan ini sebagai rujukan. Kemudian berikut ini biografi 4 mazhab besar. Yang pertama mazhab Hanafi atau Hanafiyah, didirikan oleh An-Nu'man bin Thabit yang lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah, ya, pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Beliau diberi gelar Abu Hanifah, ya, karena suci dan lurus. Jadi itu gelaran, ya, karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecil, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan perbuatan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Nah, gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana suatu saat ayahnya, yakni Thabit, ya, diajak oleh kakeknya, yaitu Az-Zawti, untuk berziarah ke kediaman Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya sudah pernah kita jelaskan, ya, bahwa Abu Hanifah itu mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Ya, kenapa? Dia sangat berdekatan dengan sahabat. Dia berdekatan dengan sahabat, maksudnya hampir ketemu. Ya, jadi bapaknya itu ketemu dengan sahabat besar, ya, artinya dia juga bertemu dengan sahabat kecil, ya, yang disebut sahabat kecil di sini adalah contohnya seperti Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an, yang masih kecil ketika dia bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia sudah aktif dalam mengikuti majelis-majelis Rasulullah, bahkan terkadang mewakili bapak-bapak mereka, ya, seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena Umar bin Khattab itu adalah orang yang suka keluar negeri, ya, keluar daerah, membawa kafilah dagang, sehingga kalau dia tidak berada di kampung, ya, anaknya yang disuruh jangan pernah tinggalkan majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau mereka pulang, mereka bertanya, apa kau pelajari? Ya, makanya dalam mustalah hadis itu ada disebut dengan riwayatul riwayatul akabir anil asagir, riwayat orang-orang yang umurnya lebih tua dari yang dia dapatkan dari orang-orang yang umurnya lebih kecil. Jadi kalau riwayatul asagir anil akabir itu lumrah biasa itu, ya, kalau anak-anak mendapatkan penjelasan dari orang-orang besar, orang-orang tua, itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah orang-orang dewasa mendapatkan dari anak-anak. Sehingga
ini juga ada di dalam masalah atau penjelasan di dalam ilmu hadis. Nah, bagaimana ya ketika bapak dan kakeknya Nu'man ya bin Thabit ini datang ke rumah Ali bin Abi Thalib yang saat itu sedang menetap di Kufah, ya, menetap di Kufah akibat pertikaian politik, ya, yang mengguncangkan umat Islam pada saat itu. Beliau termasuk tabi'in, ya. Semasa hidupnya beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat, ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meriwayatkan hadis terkenal, ya, yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya. Jadi yang kuat itu hanya sampai ala kulli muslimin, ya. Adapun tambahannya wa muslimah, ya, itu diperselisihkan. Jadi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya, itu tambahan. Ya, yang kuat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu hanya sampai pada talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, ya. Nah, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai terdepan dalam ahlul ra'i, ya, ahlul ra'i yang mendahulukan pendapat, ya, ulama yang baik dalam menggunakan logika sebagai dalil. Beliau adalah ahli fiqh dari penduduk Irak, hidup, ya, kemasyarakatan di Kufah telah mencapai kemajuan tinggi sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan mulai pendapat atau ra'i, ya, atau analog, ya, qiyas dan istihsan, ya, istihsan yaitu qiyas khafi, ya. Murid-murid dari Abu Hanifah antara lain Abu Yusuf, dan yang paling dekat, ya, dengan beliau, bahkan dikatakan Abu Yusuf inilah yang mendapat apa, ya, syahadah, ya, syahadah dari gurunya. Dan yang kedua Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya. Itu penjelasan singkat tentang madhab Hanafiyah. Selanjutnya yang kedua madhab Maliki, ya, atau Malikiyah yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi, ya, atau Imam Malik. Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah, ya. Jadi beliau betul-betul Imam Darul Hijrah, ya, Imam Madinah, ya. Beliau tidak pernah keluar, ya, tidak seperti nanti Imam Imam Syafi'i, ya. Itu Imam Syafi'i lahir di Gaza, ya, Palestina, kemudian umur masih kecil, ya, yatim, kemudian ibunya membawa dia ke Mekah. Nanti kita dapatkan. Nah, Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji, ya. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual, ya. Maksudnya mengikuti apa yang dilakukan oleh ahlul Madinah. Makanya di antara dalil landasan hukum yang dipakai oleh Imam Maliki adalah perbuatan ahlul Madinah, ya. Kenapa? Ya, perbuatan ahlul Madinah itu adalah turun temurun, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menguatkan pendapat itu. Malik juga termasuk periwayat hadis. Karyanya yang besar adalah Al-Muwatta, ya, hadis yang bercorak fikih, yang Imam Madhab dalam usianya 7 tahun itu menghafal kitab Imam Malik, ya, Muwatta Imam Malik. Nah, jadi setelah beliau hafal Quran di usia masih, ya, belia, ya, bahkan masih digolong anak-anak, ya, umur 7 tahun, ya. Kemudian beliau mempelajari kitab Al-Muwatta
ya Al-Muwatta, menghafal Al-Muwatta. Ya, meskipun dia tidak disebut ya murid yang dapat ijazah dari gurunya, ya seperti yang pernah kita jelaskan, insya Allah kita akan dapatkan ya murid yang paling dekat dengan Imam Malik dalam kisah gajah. Mudah-mudahan masih ingat ya, gajah ya, semua orang belajar lalu ada yang teriak gajah, semua orang keluar, murid-murid tinggal satu orang saja yang tinggal, ya tinggal satu orang. Nah itulah nanti kita akan dapat. Imam Malik juga dikenal sebagai mufti, ya pemberi fatwa dalam kasus-kasus yang dihadapi, ya seperti fatwanya bahwa baiat yang dipaksakan hukumnya tidak sah, ya baiat yang dipaksakan hukumnya tidak sah. Kalau kita mau ambil contoh ya, seperti yang baru lalu kalau dipaksakan. Nah, pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi atau amalan warga atau ahlul Madinah. Murid-murid beliau antara lain Asy-Syaibani, ya Asy-Syafi'i, Yahya bin Yahya, ya Al-Andalusi. Nah, ini yang disebutkan kemarin, Yahya. Nah, yang semua lari keluar karena mau melihat gajah. Dia sendiri yang tinggal, lalu Imam Malik mengatakan, kenapa tidak lari seperti mereka? Nah, kata beliau, saya kesini mau belajar ke Imam Malik, bukan mau lihat gajah. Ya. Nah, sehingga beliau yang mendapatkan ijazah ya dari Imam Malik. Kemudian Abdurrahman bin Qasim dan Asad al-Furat at-Tunisi, ya. Nah, jadi di sini disebutkan termasuk muridnya adalah Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i. Dalam usul fiqhi beliau banyak menggunakan maslahah mursalah, ya, kemaslahatan yang bebas, ya, maslahatan umum. Jadi seperti yang kita pernah jelaskan dalam Masadirus Syariah Al-Mukhtalaf, ya, Al-Mukhtalaf. Nah, beliau banyak menggunakan maslahah mursalah. Kemudian yang ketiga, madhab Syafi'i atau Syafi'iyah didirikan oleh Muhammad bin Idris. Jadi namanya Muhammad bin Idris. Yang banyak kita mengenal hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gak senang, dia distant. Ya, namanya Muhammad bin Idris, ya, Asy-Syafi'i. Sama kalau kita mengatakan Imam Al-Bukhari. Orang selalu mengatakan Imam Bukhari, Imam Bukhari. Ya, padahal Imam Bukhari bukan Imam Bukhari namanya. Dia hanya disandarkan kepada daerah, ya, tempat kelahirannya Bukhara, sehingga disebut Bukhari, orang Bukhara. Ya, jadi kalau kita orang Sinjai, Marusi, ya. Nah, sama dengan ada kitab yang sering dibaca ya setiap malam Jumat biasanya, Al-Barzanji, ya. Nah, yaitu kitab yang ditulis oleh orang yang berasal dari Barzanj. Saya sebut Barzanji, orang Barzanj. Yang biasa kita kalau Barzanji. Ya, padahal itu nama kampung. Nah, jadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin Uthman bin Syafi'i, ya Al-Hishami Al-Quraisy Al-Muttalibi, ya, dan nasabnya ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gelar beliau adalah Abdullah, ya, dinisbahkan kepada Syafi'i As-Sayyid, ya, padahal dia bukan bapak dari Abdullah, ya. Jadi itu hanya gelaran. Sehingga beliau terkenal dengan sebutan Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, dan nasabnya bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Abdul Manaf bin Qusay. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, setelah ayahnya meninggal dunia, ya, dan Imam Syafi'i masih berumur 2 tahun. Sang ibu membawanya ke Mekah. Ya, sejak kecil Imam Syafi'i sangat cepat menghafal, sehingga pada umur 7 tahun beliau hafal Quran.
Ya, jadi umur 7 tahun sudah hafal Quran. Kemudian belajar fikih kepada mufti Mekah dan yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji, ya, sehingga mengizinkan Imam Syafi'i memberi fatwa. Nah, ketika masih berumur 15 tahun, ya, hidup beliau diizinkan untuk memberi fatwa pada usia masih 15 tahun. Nah, hidup Imam Syafi'i banyak dilalui di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Nah, jadi ketika dia di Baghdad dia banyak mengeluarkan fatwa, ya, dan di Mesir dia juga mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan fatwa yang di Baghdad. Sehingga di Imam mazhab Syafi'i itu ada dua, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, ya, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Di antara muridnya, ya, banyak yang mengatakan bahwa qaulul qadimnya, ya, itu terkadang lebih kuat daripada qaulul jadidnya. Nah, kenapa? Karena perubahan dalam fikih, ya, itu dipengaruhi oleh kondisi, ya, kondisi. Jadi mungkin melihat bahwa kondisi umat sekarang, ya, berbeda dengan yang lalu, maka perlu diturunkan sedikit, ya, sehingga ada kemudahan, ya, ada kemudahan dalam fikih. Sehingga itu yang disebutkan, ya, sehingga ada yang mengatakan bahwa perkataan atau pendapat qadimnya itu lebih kuat dari pendapat jadidnya. Karena itu corak pemikirannya adalah komprehensif, ya, atau pertemuan antara tradisional dan rasional. Nah, selain berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma', Imam Syafi'i juga berpegang pada al-qiyas. Dia disebut sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fiqh, ya, dengan karyanya Ar-Risalah. Pemikirannya cenderung moderat, ya, yang diperlihatkan dalam qaul qadim, pendapat yang lama, dan qaul jadid, ya, pendapat yang barunya. Mazhab Syafi'i banyak dianut di Mesir, Palestina, Suriah, ya, Lubnan atau Lebanon, Irak, Hijaz, ya, India, Persia, ya, Yaman, dan Asia Tenggara secara umum, ya, Asia Tenggara. Nah, dan Indonesia masuk di situ. Nah, meskipun banyak dari kalangan yang mengaku mazhab Syafi'i, ya, tidak tahu bagaimana pendapat mazhabnya, ya, sehingga saya pernah tertarik untuk menjelaskan kitab dari mazhab Syafi'i yang seharusnya diketahui oleh orang yang mengaku pengikut Syafi'i, ya. Nah, ya, kemudian yang terakhir, ya, yang keempat adalah mazhab Hambali atau Hanabilah yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Menurut pendapat yang paling masyhur, Imam Hambali lahir pada tahun 164 Hijriah. Ya. Beliau berguru kepada Abu Yusuf, ya, dan Imam Syafi'i. Abu Yusuf ini seperti yang kita lihat dalam mazhab Maliki, ya, itu adalah murid dari Imam Malik, ya, murid dari Imam Malik. Dan Imam Ahmad bin Hanbal banyak berguru pada murid dari Imam Malik, ya, dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya sama, ya, yaitu tradisional dan fundamentalis. Selain berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pendapat sahabat, ya, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Ya. Maksudnya jika terpaksa kalau dia tidak menemukan dalam hadis-hadis, meskipun hadisnya mursal. Selain seorang ahli hukum, dia juga ahli hadis, ya, ahli hadis. Sehingga banyak, ya, seperti yang kita sebutkan rawahu Ahmad, ya, rawahu Ahmad. Yang dimaksud itu Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rawahu Ahmad. Jadi kitabnya juga termasuk kitab masuk dalam kutubus sittah, ya, kutubus sittah.
Nah, kalau Al-Muwatta sebagian ulama menyebutkan ya dia tidak termasuk dalam kutubus sittah. Nah, tapi kalau kutubut tis'ah ya, kutubus sittah itu 6 ya. Kalau tis'ah 9, maka dia masuk itu. Ya, itu buku hadis yang besar. Karyanya yang terkenal adalah Musnad, atau kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Musnad Imam Ahmad. Ya, Musnad Imam Ahmad. Pengikut-pengikutnya antara lain Ibnu Aqil, Abdul Qadir Al-Jilli, ya, bukan Al-Jailani ya, Al-Jilli, Ibnu Al-Jauzi, ya, Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah, nah, Ibnu Qayyim dan Abdul Wahhab. Jadi ini yang terkadang ya dilarikan kepada Wahabi, ya. Nah, pengikut mazhab Hambali banyak terdapat di Irak, Mesir, Suriah, Palestina dan Saudi Arabia atau Arab Saudi. Nah, selanjutnya yang kedua, ya, tapi waktu sudah habis ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada pasal yang kedua dari madhab ini, ya, adalah dasar hukum bermadhab. Ya, maksudnya yang mendasari ya kita boleh bermadhab. Nah, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al ulama warathatul anbiya wa innal ulama lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarithul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, ya, akhadha bihadzin wafir. Para ulama itu adalah pewaris Nabi, dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, ya, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya atau mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Ya, ini salah satu dalil tentang bolehnya kita bermadhab, dan insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Oke, karena waktu sudah lewat ya, hampir 10 menit, saya mohon maaf dan kita cukupkan ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.